Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga nikmat usia, sehingga kita bisa berhadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat daripada Allah dengan kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah terpilih sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari datangnya hari kiamat, yaitu datangnya hari kematian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini, Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, maka perlu kita mengambil hikmah bahwa penting kita di dalam kehidupan dunia ini mempersiapkan untuk menghadapi hari akhirat, yaitu hari di mana datangnya kematian, hari di mana datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya bagi kita adalah, apabila telah datang kematian dan apabila telah datang hari kiamat, sudahkah kita mempersiapkan amal ibadah? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita akan datangnya hari itu, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal perbuatan kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia.
Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan menempuh perjalanan yang tidak singkat, di mana kita akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, di mana saking jauhnya perjalanan itu kita tidak akan pernah lagi kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan amal ibadah kita, mempersiapkan bekal yang akan kita pulang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum kita mempersiapkan bekal itu, maka inilah saatnya, inilah waktu. Selagi Allah memberikan kita umur, selagi Allah memberikan kita kesempatan, maka jangan kita menyia-nyiakan seluruh kesempatan ini untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, untuk mengumpul amal ibadah dan pahala yang sepenuhnya, agar kita mempunyai bekal yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah mengatakan, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah kalian seluruhnya wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang mempunyai akal. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebaik-baik bekal ialah takwa, bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah pangkat, bukanlah kedudukan, bukanlah mobil, rumah, tetapi sebaik-baik bekal untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala itulah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa setiap hari Jumat Khatib selalu menyampaikan agar seluruh jamaah senantiasa bertakwa di hadapan Allah. Karena kalau kita bertakwa lalu kematian itu datang, maka itu adalah keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana keberuntungan itu, kalau seseorang hamba Allah dalam keadaan bertakwa kemudian Allah panggil pulang menghadap kepadanya, maka balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ia mengucap salam dan bertanya, apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, ayul mu'minu afdal? Faqala ahsanuhum khuluqan. Qala fa ayul mu'minu aqyas? Qala aksaruhum lil maut zikra wa ahsanuhum lima ba'da istidadan ulaikal aqyas. Yang artinya, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwa mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu ia kemudian bertanya kembali kepada Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa aqyasun nas, bahwa manusia yang paling cerdas, bahwa mukmin yang paling cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikra, bahwasanya hamba Allah yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian, dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian itu
Maka kata Rasulullah, itu adalah manusia yang paling cerdas, adalah manusia yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di akhirat. Sebagai orang-orang yang beriman, kita yakin bahwa sepenuhnya kita akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kehidupan setelah kehidupan dunia. Itulah kehidupan akhirat. Dan dikatakan oleh Rasulullah bahwa mukmin yang cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling siap dirinya untuk menghadapi datangnya hari kematian itu. Maka itu adalah mukmin yang cerdas. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menjadi mukmin yang cerdas dengan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya hari kematian, di mana kita sudah siap sepenuhnya kapan saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mempersiapkan amal bekal, yaitu berbuat amal soleh, memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hatta iza ja ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'asun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sekira-kira artinya Allah menyampaikan kepada kita bahwa di ayatnya ada satu kaum nanti di hari akhirat. Apa kata mereka? Mereka berkata, karena mereka tidak mempersiapkan amal kehidupan untuk dibawa pulang menghadap hari akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyesal. Mereka mengatakan perkataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata mereka kelak karena penyesalan itu? Kata mereka, Rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, kembalikanlah aku kembali ke dunia. Dan ini adalah ucapan orang-orang yang kafir ketika mereka berada di dunia. Kata mereka, Rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'mala sholihan, agar aku kembali dapat beramal, berbuat amal soleh kehidupan di dunia itu yang telah dulu aku tinggalkan selama aku di dunia. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih atau alasanmu yang diucapkan oleh mulutmu saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Ketika telah datang hari akhirat, ketika telah datang hari kiamat, ketika telah datang hari berbangkit, kemudian mereka melihat apa semua yang Allah sampaikan adalah nyata di hadapan mata, bahwa neraka itu adalah hak, bahwa surga itu adalah hak, bahwa hari hisab itu adalah hak, bahwa hari berbangkit itu adalah hak. Lalu kemudian mereka berkata di hadapan Allah, Rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan kami ke dunia kembali agar kami dapat beramal soleh. Lalu Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Itu merupakan hanya alasanmu. Maka itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Maka itu adalah penyesalan yang tiada akhir, penyesalan yang tiada tara, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh, untuk mendapatkan balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang ketika Allah berikan kesempatan kepada mereka di dunia, lalu mereka lupa, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah, tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi datangnya hari kematian, tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari berbangkit, hari hisab.
di mana semua amal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang tidak akan ditanya, bahkan semua amal akan ditanya oleh Allah. Bahkan satu amal pun yang kita lupa di dunia ini, niscaya Allah di hari akhirat kelak akan tampakkan amal itu, walaupun kita sendiri sudah lupa akan amal itu. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, persiapkan pribadi kita agar kita mempunyai amal-amal soleh. Gunakan hartamu untuk beribadah di hadapan Allah, gunakan jabatanmu di hadapan Allah, gunakan kepintaranmu untuk menyelamatkan dirimu dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan selamat dari dunia menuju kehidupan akhirat. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, yang artinya kalian telah dilalaikan dengan banyak menumpuk-numpuk harta. Kalian telah lupa karena sibuk dengan mencari dunia yang tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan kehidupan akhirat. Allah mengatakan, alhaakumut takasur, kalian telah dilalaikan dengan banyak menumpuk-numpuk harta hatta zurtumul maqabir, hingga kalian pulang ke kuburan. Barulah manusia tersadar bahwa dia telah lalai dan lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal sebagai menyesalnya orang-orang kafir ketika di negeri akhirat mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal ibadah, untuk bisa berbuat amal soleh, tetapi Allah tidak lagi memberikan kesempatan itu. Maka penyesalan itu tiada akhir. Maka penyesalan itu adalah penyesalan yang sesungguhnya, di mana orang-orang kafir itu, kata Allah, kelak di hari akhirat akan kekal selamanya di neraka, khalidina finnar, dan neraka, kata Allah, adalah seburuk-buruk tempat kembali, wa bi'sal masir, dan sebaliknya adalah surga adalah sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan penyampaian khotib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita lalai selama kita hidup di dunia dan kita lupa akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah amal terbaik kita, beramallah kita selama kita hidup di dunia, supaya kita dimasukkan oleh Allah kelak ke dalam surganya, surga jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang orang-orang beriman kelak kekal di dalamnya selama-lamanya, khalidina fiha abada. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk sebagai penghuni surga yang dimana kekal selamanya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.